Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 32, ayat 1-5 yang berkata demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun tidak akan ada seorang pun yang bisa bahagia jika meletakkan sumber kebahagiaan pada harta, kekayaan, kedudukan, orang tua, anak, suami, istri, saudara, teman, kesehatan, kekuatan, atau apapun yang lainnya. Karena semua hal ini bisa berubah dan hilang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melihat kebahagiaan sejati yang terdapat dalam ayat pembacaan kita. Latar belakang pemazmur memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga keluarlah mazmur ini sebagai mazmur ucapan syukur karena kebahagiaan yang dia rasakan setelah menerima pengampunan Allah. Ayat ini juga dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 4, ayat 7 dan 8. Ada sebuah kebenaran bahwa manusia dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan atau melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman. Pemazmur diampuni bukan karena dia melakukan pekerjaan tertentu dari hukum Taurat, tetapi karena dia telah percaya pada kasih setia Tuhan. Hal ini ditunjukkan dengan mengakui dosanya secara jujur kepada Allah. Pengampunan dari Allah begitu kuat, sehingga membuat orang-orang yang menerima pengampunan memulai suatu hidup baru seperti pemazmur. Setelah meluapkan kebahagiaan dan rasa syukurnya, pemazmur mengangkat hatinya kepada Tuhan. Dia menceritakan keadaannya selama dia berdiam diri. Arti berdiam diri adalah menyembunyikan dosanya terhadap Tuhan dengan tidak mau mengakuinya secara jujur
dan terbuka. Gambaran-gambaran dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 3 dan 4 ini adalah lukisan penderitaan fisik, artinya suatu penyakit yang diderita. Hal ini mungkin karena dalam perjanjian lama, dosa dan penyakit sangat erat hubungannya. Di lain pihak, kita paham bahwa penderitaan batin seseorang yang begitu hebat atau stres bisa sampai membuat orang jatuh sakit. Karena tidak dapat menahan penderitaannya, akhirnya pemazmur mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Apa makna pengakuan ini sesudah ia menerima pengampunan? Kata-kata ini merupakan pengakuan dosa sekali lagi di hadapan Tuhan. Suatu kerendahan hati yang mendalam dan suatu kejujuran terhadap diri sendiri. Dalam ayat 2 bagian C, pemazmur mengatakan, "Berbahagialah manusia yang tidak berjiwa penipu." Kejujuran terhadap diri sendiri bukan saja langkah untuk menerima pengampunan, tetapi juga adalah buahnya. Namun pengakuan ini juga adalah suatu kejujuran terhadap Tuhan, suatu pengakuan akan kasih setianya, yakni kasih setia pengampunan Tuhan. Kita melihat di sini kasih Allah dirasakannya melalui pengampunan yang Allah berikan kepadanya setelah dia melewati perjuangan batin yang pahit. Dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 13, di sana dijelaskan bahwa dusta akan menjerumuskan orang ke dalam kesulitan, tetapi kejujuran melepaskan orang dari kesulitan. Melalui Mazmur pasal 32 ini kita bisa melihat kebahagiaan sejati dimiliki karena Allah mengampuni dosa. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan orang yang merasa dimengerti, diterima dan dikasihi kembali. Tidak ada kebahagiaan yang lebih mendalam daripada kebahagiaan orang yang mengalami bahwa Allah itu adalah kasih, bahwa Tuhan selalu mau mengampuni dosa kita. Seringkali kita melihat jarang ada yang mau menerima kembali orang yang telah mengecewakan, menyakiti hati, berbohong, berdusta, bahkan menipunya. Bahkan jika kita sendiri telah dibohongi dan ditipu oleh seseorang, maukah kita mengampuni dan menerimanya kembali? Kesimpulan pemazmur, tidak ada yang dapat mengampuni segala dosanya seperti Tuhan yang mengampuni, melupakan, dan mau menerimanya kembali, dan menjadikan dia seorang pribadi yang baru. Bagi manusia, pertobatan ternyata bukanlah hal yang mudah. Dalam kitab Yeremia pasal 8 ayat 4, terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, "Sampaikan kepada mereka firman Tuhan ini. Apabila seseorang jatuh, ia bangun kembali. Apabila ia salah jalan dan menyadari kesalahannya, ia berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi orang-orang ini terus-menerus mengikuti jalan mereka yang jahat, walaupun aku telah memperingatkan mereka." Ini salah satu contoh dalam Alkitab, betapa sulitnya seseorang untuk bertobat. Keegoisanlah yang membuat orang sulit untuk bertobat dan mengakui kesalahannya. Tidak mudah bagi manusia untuk beralih sikap dari tidak jujur dan tidak terbuka kepada kejujuran dan keterbukaan. Dia harus berani melawan dan menuduh dirinya sendiri. Dosa bersaksi melawan pendosa. Dari pengalamannya ini, pemazmur dapat merasakan Tuhan sudah mengampuninya ketika dia merasakan damai sejahtera setelah dia mengakui segala dosanya dan menceritakan semuanya secara terbuka kepada Tuhan, dan keberanian untuk mengakuinya. Karena dengan pengakuan ini, dia tidak lagi berjiwa penipu, tetapi jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Pengalaman ini semakin diteguhkan lagi oleh kata-kata iman yang menyampaikan sabda pengampunan dari Tuhan sebagai jawaban atas pengakuannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengampunan Tuhan bukanlah sekedar menghapus catatan kesalahan kita, melainkan sebuah anugerah yang membebaskan hati, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan,
dan mengubah arah hidup kita sepenuhnya. Ketika pemazmur berkata bahwa ia berbahagia karena pelanggarannya diampuni dan dosanya ditutupi, itu bukan hanya berbicara tentang lepasnya hukuman, tetapi juga tentang kelegaan jiwa yang selama ini tertekan oleh rasa bersalah dan penyesalan yang menghantui siang dan malam. Banyak orang mencoba mencari kebahagiaan di luar Tuhan, berusaha mengalihkan rasa bersalahnya dengan hiburan, pencapaian, atau pengakuan dari manusia. Tetapi semua itu hanya menutupi luka sementara, bukan menyembuhkannya. Hanya pengampunan dari Tuhan yang dapat menembus ke dalam hati kita, mencabut akar rasa bersalah, dan menggantikannya dengan damai sejahtera yang tidak tergoyahkan. Dalam Mazmur pasal 32 ini menjadi saksi bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari keadaan hidup yang sempurna, melainkan hasil dari hati yang telah dibersihkan oleh darah Kristus. Hati yang berani mengaku, melepaskan kedegilan, dan menyerahkan segala pelanggaran di hadapan Tuhan yang penuh kasih. Pengalaman pemazmur mengajarkan bahwa penundaan untuk mengaku hanya memperpanjang penderitaan batin dan fisik, sedangkan keberanian untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan membuka pintu bagi pengampunan dan pemulihan yang nyata. Inilah mengapa kejujuran di hadapan Tuhan adalah tanda bahwa kita sungguh percaya kepada kasih-Nya. Kita tidak lagi takut dihakimi, tetapi yakin akan diterima. Jika hari ini kita mau jujur, mau berhenti menutupi dosa, dan mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, maka damai sejahtera itu pun akan menjadi milik kita. Jangan biarkan rasa bersalah menekan kita lebih lama, sebab Kristus telah menyediakan pengampunan yang sempurna, dan dari sanalah sumber kebahagiaan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang sempurna dan tidak terbatas. Kami mengaku bahwa seringkali kami mencoba menyembunyikan dosa dan kesalahan kami, padahal Engkau melihat segalanya. Hari ini kami datang dengan hati yang terbuka, menyerahkan seluruh pelanggaran dan kegagalan kami di hadapan-Mu. Bersihkan kami ya Tuhan, dan pulihkan kami dengan kuasa kasih-Mu. Ajari kami untuk hidup dalam kejujuran, baik di hadapan-Mu maupun sesama, supaya damai sejahtera dan sukacita yang sejati memenuhi hati kami setiap hari. Kami percaya karena karya salib Kristus, dosa kami telah dihapus, dan kami telah diterima kembali sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih yang sudah mengajar kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan,
sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.